Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Riki Anjasmara dengan nomor NIM 190491 dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Pendidikan Teknik dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan hari ini, saya pribadi akan mempresentasikan hasil dari artikel jurnal yang saya buat. Nah, artikel ini dibuat dalam memenuhi mata kuliah pendidikan bahasa Indonesia di Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, artikel yang saya akan presentasikan pada kali ini adalah artikel dengan judul analisis perbedaan lulusan SMA dan SMK di Prodi Pendidikan Teknik Bangunan, yaitu prodi yang saya ambil sendiri. Latar belakang saya memilih untuk membahas artikel ini atau membahas bahasan ini adalah yang pertama adalah banyaknya keluhan dari mahasiswa-mahasiswa, terutama dari non SMK atau tidak terkait dengan prodi, misal SMA, mengeluh tentang adanya perbedaan materi dasar yang dimiliki saat pembelajaran berlangsung. Nah, sedangkan SMK biasanya mereka telah memiliki teknik-teknik dasar atau materi-materi dasar untuk mengembangkan pendidikannya di prodi tersebut, begitu. Oleh karena itu saya membuat artikel jurnal ini ya. Nah, artikel jurnal ini saya menggunakan metode penelitian, yaitu di mana saya membuat sebuah kuesioner. Nah, kuesioner itu saya bagikan kepada 3 angkatan, yaitu angkatan 2017, angkatan 2018, dan angkatan 2019, yaitu angkatan saya sendiri. Nah, dari kuesioner tersebut saya sebarkan ada sekitar 18 orang yang mengisi dari 3 angkatan yang tadi, dengan beberapa pertanyaan yang terkait dengan perbedaan yang terjadi di antara SMA dan SMK di Prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Mari kita lihat langsung dari hasil kuesionernya. Hasil kuesioner di sini menunjukkan bahwa 100% setuju bahwa dengan adanya SMA dan SMK itu menunjukkan perbedaan yang signifikan terhadap prodi pendidikan teknik bangunan, terutama pada mata kuliah yang terkait, seperti mata kuliah yang ada jenis penghitungannya dan jenis penggambarannya. Nah, selain itu kuesioner ini diikuti oleh 77,2% lulusan SMA dan 22,2% lulusan SMK. Dengan klasifikasi umum yang dipelajari terhadap bahwa mata kuliah kajian perhitungan dan gambar sangat terpengaruh oleh perbedaan lulusan dengan persentase 44,4%. Kenapa mata kuliah ini menjadi sangat berpengaruh di Prodi Pendidikan Teknik Bangunan? Karena biasanya banyak mahasiswa SMK yang dia belajar hanya dalam penggambaran, sedangkan SMA belajar terhadap perhitungan dan hal-hal dasar hitungan lainnya. Oleh karena itu, dalam pembelajarannya SMA dalam perhitungan lebih mudah gitu. Sedangkan SMK karena pada dasarnya dia diajar untuk mendesain, menggambar, meskipun ada 1 atau 2 pembelajaran terkait perhitungan, namun secara penguasaan SMA lebih dominan gitu. Nah, dengan adanya ini menunjukkan bahwa benar terhadap siswa SMA dan SMK semuanya mengalami keluhan bahwa dengan adanya perbedaan lulusan ini menunjukkan bahwa tidak ratanya atau berbedanya hal dasar atau kemampuan dasar yang dimiliki saat untuk mempelajari terutama mata kuliah yang terkait, misalkan seperti mata kuliah ilmu bahan bangunan, mata kuliah menggambar desain, mata kuliah mekanika teknik yang ada banyak hitungan tengahnya, dan lain-lain sebagainya.
Dengan adanya kuesioner tersebut yang dilakukan oleh 18 orang, mereka berkomentar cukup positif. Semua berkomentar positif bahwa diberikan kesimpulan bahwa dengan adanya keperbedaan ini seharusnya tidak menjadi batasan bagi mahasiswa untuk berkreasi dan terus berusaha, terutama di sini angkatan 17 yang sangat mendominan untuk mengasih bisa disebut mengasih himbauan lah, bukan himbauan, masih semangat pada kita mahasiswa baru bahwa mereka bisa melewati itu, dan mereka bilang bahwa perbedaan itu jadikanlah sebagai simbiosis mutualisme. Ada yang berkata bahwa seharusnya membuat adanya simbiosis mutualisme, artinya ketika SMA tidak bisa perhitungan, SMA tidak bisa menggambar, diajari oleh SMK, SMK tidak bisa perhitungan, diajari oleh SMA. Itulah yang disebut simbiosis mutualisme di sini. Dan itu mungkin yang bisa diperoleh dari hasil penelitian saya terkait perbedaan antara SMA dan SMK, pengaruhnya terkait dengan prodi pendidikan teknik bangunan. Jadi intinya adalah dengan adanya perbedaan ini menunjukkan bahwa SMA dan SMK itu memiliki perbedaan yang signifikan. Namun dengan adanya perbedaan itu tidak menjadikan kita sebagai mahasiswa down. Malah kita harusnya dengan kekurangan kita ini untuk saling melengkapi. Ucap salah satu komentator pengisi kuesioner ya. Dia mengatakan bahwa dengan adanya perbedaan ini seharusnya menjadikan kita lebih kaya lagi akan materi-materi yang kita punya. Mungkin itu sekian dari presentasi dari artikel jurnal yang saya buat mengenai analisis perbedaan lulusan SMA dan SMK terkait dengan prodi pendidikan teknik bangunan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.